Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan dengan NIM 05590606168, Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi 2026 dengan mata pelajaran Basis Data ya, SD SI 4105 kelas 199. Oke, kali ini aku mau mengerjakan tugas 2 ya, yaitu mempraktikkan atau mengimplementasi basis data MySQL menggunakan Exam dan PHP MyAdmin pada mata kuliah ini, basis data. Oke. Kita langsung masuk ke tugasnya ya, materinya, yaitu di sini kita menggunakan kasus, yaitu sistem rumah sakit ya. Pada sistem ini terdapat beberapa entitas, yaitu pasien, dokter, administrator. Setiap entitas memiliki atribut yang saling berhubung, yang saling berhubung atau berelasi ya. Administrator, dokter, dan pasien. Dan ini setiap entitas nanti akan saling berhubung ya. Sini ada relasi tersebut kemudian diimplementasi ke dalam MySQL. Oke, kita langsung step ini ya. Oke, dalam pembuatan atau rekaman video ini saya akan merecord berdasarkan grading kriterianya ya, untuk penilaian juga. Jadi kita sudah melewati kata mengantar, kedua penjelasan kasus. Oke, yang ketiga kita sekarang masuk ke dalam cara masuk ke MySQL atau MariaDB dan seterusnya agar videonya lebih bisa ini ya, agar hasil videonya lebih rapi ya dan bisa mendapatkan nilai juga ya yang maksimal. Oke, langsung aja kita coba masuk ke MySQL ya. Di sini perintah menggunakan command prompt. Oke, kita langsung masuk aja ke CMD ya. Administrator. Oke, lalu kita cari lokasinya. Lokasi instalasi examnya ya. Oke, lalu kita cari juga namanya MySQL di sini. Lalu bin. Nah, di sini kita akan memanggil si MySQL exe ya. Nah, ini dia. Oke, kita langsung salin aja. Kita masukkan ke sini. Lalu kita tambahkan strip lagi, yaitu MySQL titik exe titik exe lalu strip u root lalu strip c. Bagian password kita langsung enter saja karena saya tidak men-setting password juga ya. Oke, seperti ini. Ini adalah kondisi sudah masuk. Oke. Untuk selanjutnya kita coba bikin database menggunakan CMD ini ya. Contoh, misal kita buat database baru. Contohnya seperti ini ya. Create database, yaitu rumah sakit
seperti ini. Oke, lalu enter. Oke, ini sudah berhasil ya. Oke. Kita bisa cek hasil tabelnya ya, yaitu dengan show database. Sini sudah ada ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian menghapusnya ya. Jadi seperti ini. Kita menghapus menggunakan komen ya, yaitu dengan komen drop database rumah sakit. Oke, lalu enter. Oke, lalu kita cek lagi show database. Nah, dia sudah hilang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke menciptakan tabel. Oke, kita balikan lagi ya. Kita balikan lagi show data, create database juga. Oke, ketika sudah, kita akan coba masuk ke database MySQL ya menggunakan web. Yaitu kita aktifkan dulu, kita jalankan dulu Apache-nya start dan MySQL start. Lalu kita cek dia ada di port berapa. Oke, lalu pilih, lalu kita paste di web, lalu kita strip php myadmin. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pembuatan tabel. Oke, dalam pembuatan tabel ini sebetulnya ada 3 cara ya. Dari web ini kita bisa menggunakan ini, lalu kita bisa menggunakan code atau coding dari sini, lalu kita juga bisa menggunakan lewat command prompt. Oke, cuman kali ini saya akan mencontohkannya lewat lewat ini saja ya, lewat ini. Oke, nanti seterusnya akan menggunakan SQL. Oke, lanjut. Kita coba buat dulu satu ya, contoh menggunakan create ini. Di sini kita akan membuat tabel identitasnya dulu dengan berikut atributnya juga. Oke, pertama yaitu ada dokter. Dia memiliki atribut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Memiliki atribut 7. Kita create ya. Oke, sini nama atributnya ya. Itu apa? ID dokter. Oke, dia menggunakan data integer. Lalu untuk value-nya 3. Value-nya 3, lalu sudah. Oke, ini jadikan dia primary atau key-nya. Oke, lalu sudah ya, itu aja. Oke, lanjut. Yang kedua adalah nama dokter ya. Nama dokter dia karakter ya, dengan value 30. Lalu di sininya non saja, di sininya oke, abaikan saja, di sini abaikan saja, di sini juga abaikan saja. Oke.
Lanjut, atribut ketiganya yaitu adalah tanggal lahir. Oke, dia karakter ya, dengan value date. Tanggal lahir kita ganti dengan date. Oke, ini kosongkan saja. Oke, lalu di sini ada namanya alamat ya, alamat dokter. Di sini kita pakai karakter ya, dengan value 15 maksimalnya. Oke, lanjut untuk atribut ke 1, 2, 3, 4, 5-nya yaitu nomor HP ya. Oke, dia menggunakan karakter dengan value 15. Untuk alamat dokter kita ganti ya, jadi 100 karena panjang ya. Oke. Lalu atribut yang keenam yaitu ada spesialis dokter atau spesialis saja. Oke, dia karakter ya. Value-nya 30. Lanjut yang terakhir ada namanya waktu kerja. Oke, dia menggunakan karakter juga. Lalu diisi dengan maksimal value 30. Oke, sini ya. Langsung kita save. Oke, sudah jadi, sudah muncul juga di sini dan sudah mempunyai 7 atribut. Oke, kita lanjut membuat tabel selanjutnya yaitu tabel dari identitas si administrator ya. Oke, menggunakan query ya. Kita tidak menggunakan manual seperti tadi, kita menggunakan query. Oke, kita coba ya. Create, lalu label. Lalu di sini administrator. Dong. Sini dia memiliki memiliki atribut ya, 3 atribut yaitu ID admin dengan data integer sampai 3, lalu jadikan dia primary key. Oke. Lalu masukkan juga namanya auto increment. Oke. Lalu di sini atribut 2-nya ada nama admin ya. Oke, dengan bentuk karakter ya, variabel karakter. Oke, kita copy saja biar nggak terlalu banyak ini. Dengan value 30. Lalu kita di sini ada namanya waktu jaga ya. Untuk waktu jaga admin kita menggunakan karakter juga dengan value 30. Oke, kita tutup ya. Seperti ini. Oke, kita cek dulu kenapa masih ada ini. Oh, salah ya. Kita jangan pakai ini ya. Kurungnya pakai ini saja. Kita tutup kurung ini. Oke, sudah jadi ya untuk query-nya. Kita coba go. Oke, untuk tabel entitas administrator sudah berhasil ya dibuat. Oke, sini dia
memiliki admin, nama admin, dan waktu jaga. Oke, kita lanjut. Membuat tabel identitas ketiga, yaitu daftar ya. Daftar. Oke, kita klik lagi. Lalu tabel daftar. Dia memiliki atribut 3 ya. ID daftar, ID pasien, dan ID admin. Oke. Daftar integer dengan value 3. Jadikan dia sebagai primary key. Oke. Oke. Lalu yang kedua, ID pasien dengan data integer 3 value-nya sama. Oke, lanjut ke ID admin integer dengan value maksimal 3. Kita tutup. Oke, langsung kita go saja ya. Oke, sudah muncul ya. Kita sudah membuat entitas table ya, yaitu administrator, daftar, dan dokter. Lalu, oke, di sini masih ada yang kurang ternyata ya. Jadi untuk tabel entitasnya kita ada 4 ya. Jadi administrator, daftar, dokter, dan pasien. Oke, langsung buat pasien ya. Oke, tabel. Pasien. Oke, lalu di sini ada ID pasien. Datanya integer 3. Jadikan dia primary key. Lalu ada auto achievement. Oke. Lalu yang kedua ada namanya nama pasien. Datanya karakter ya. Dengan value 30. Oke, lalu ada namanya alamat pasien. Oke, karakter juga yaitu 31 ya. Nah, alamat panjang. Lalu ada namanya jenis kelamin. Oke. Di sini ada 1. Lalu ada namanya nomor HP. Oke, karakter juga maksimal 15. Kita tutup. Oke, sudah jadi ya. Nah, di sini sudah ada tabelnya 4, yaitu ada administrator, daftar, dokter, dan pasien. Kita lanjut membuat tabel untuk penghubungnya. Ada 2, oke, yaitu pasien dokter dan dokter admin ya. Oke, lanjut. Sini create tabel pasien dokter ya. Sini ada ID dokter, ID periksa, dia menggunakan integer ya, 3 karakternya. Jadikan dia sebagai primary key dengan auto
agreement. Lalu kita copy saja nih ya, biar nggak terlalu lama ngetik. Oke, di sini ada namanya ID pasien, pasien. Oke, lalu di sini ada namanya ID dokter. Oke, lalu diagnosanya ya, menggunakan variabel karakter dengan value 100. Oke, kita tutup. Oke, satu. Oke, sudah ada ya tabel penghubungnya. Lalu satu lagi, yaitu dokter admin ya. Treat table. Oke, namanya adalah dokter admin ya, yaitu ID datanya, oke, integer dengan value-nya yaitu 3 ya. Jadikan dia sebagai primary key-nya. Ini kita tutup dengan auto. Kita paste saja. Sini kedua ada namanya ID adminnya ya. Integer. Oke. Yang ketiga ada namanya ID dokternya ya. Jadi dokter. Sudah cukup. Kita tutup saja. Oke, sudah jadi ya. Di sini identitasnya adalah administrator, daftar dokter, lalu pasien. Untuk tabel penghubungnya yaitu dokter admin dan dokter pasien. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke namanya pengaturan foreign key ya dalam data definition language atau DDL. Apa itu? Foreign key digunakan sebagai atribut relasi antar entitas. Jadi kita akan menghubungkan antar entitas melalui atribut relasinya ya. Oke, langsung kita buat saja ya. Oke, kita masuk ke namanya daftar ya. Oke. Jadi yang akan menjadi atribut relasi untuk antar entitas penghubungnya yaitu ada daftar, lalu pasien dokter, lalu dokter admin. Oke, yang pertama kita masuk ke daftar dulu. Caranya kita menggunakan select metode select saja ya, karena yang lebih simple ya. Oke, kita masuk ke relation view, structure relation view, lalu kita ubah menjadi kolomnya yaitu ID pasien, tabelnya pasien ya. Oke, lalu ada dua ya. Di sini kita masukkan lagi ID admin. Di sininya administrator ya. Oke, kita save. Oke, sudah terbuat ya. Lalu kita masuk ke dokter admin atau dokter pasien admin ya. Pasien dokter aja. Langsung ke structure. Lalu ke relationship, relation view. Di sini kita buat dua ya nanti. Pertama ID pasien untuk masuk ke table namanya pasien ya. Yang kedua adalah ID dokter ya. Lalu kita tabelkan ke dokter. Oke, kita save dulu.
Oke, seperti ini. Lalu ketiga dokter admin ya. Langsung saja kita hubungkan ya antara relasinya. Ada dua juga. Untuk relasi dokter admin yaitu ID admin. Sini kita hubungkan ke tabel administrator. Kedua yaitu ada ID dokter ya. Hubungkan kita ke dokter. Oke, save. Oke, kita sudah menghubungkan semua relasi menggunakan atribut key-nya ya. Dari sini kita bisa cek ya, kalau sudah terhubung dengan benar, yaitu di desainer ini ya. Rumah sakit, kita klik desainer. Seperti ini ya, sudah saling terhubung ya. Kalau kita lihat pada ini, itu dokter admin, respirator, daftar, dokter, oke, sebentar. Ini, dan sini dokter admin ya. Sini dokter admin, respirator, daftar. Ini, seperti ini. Lalu di bawahnya ada dokter, dokter, pasien. Ya, sudah terhubung? Kita sudah membuat atau menghubungkan semua atribut relasinya ke entitas tabel. Oke, untuk next step-nya kita masuk ke bagian yaitu namanya simulasi insert ya. Oke, kita akan memasukkan data pasien, lalu data dokter, data admin, lalu kita akan insert ini registrasi pasiennya atau data daftar, lalu kita akan menginsert pemeriksaan pasien ya atau pasien dokter. Oke, kita langsung simulasikan 5 insert tersebut ya. Kita masuk ke namanya awal itu data pasien ya. Jadi kita masuk ke sini. Oke, lalu kita masuk ke SQL-nya ya, query-nya. Oke. Sebenarnya kita di sini sudah ada menu insert ya. Di sini kita sudah dikasih tahu ya, kita harus insert apa di sini. Oke, oke, value-nya ini. Langsung saja kita simulasikan ya. Untuk ID pasien yaitu 1 ya. Ini 1. Lalu nama pasiennya adalah Andi. Lalu alamat pasiennya Jakarta Jakarta Selatan. Oke. Lalu jenis kelaminnya L, laki. Lalu nomor HP-nya 859 2139. Oke. Ini ya. Sini nomor 1 ya. Oke. Coba save dulu. Oke, sudah berhasil. Kita copy saja. Kita akan menginsert 3 pasien ya totalnya. Kita buat lagi nomor 2 ya. Lalu di sini namanya Siti.
Dia alamatnya yaitu di Pasar Kamis, Tangerang. Lalu ini perempuan, nomornya kita samakan saja ya. Oke, lalu kita masukkan lagi di sini pasien ketiga ya. Masukkan nama Imam, lalu di sini namanya Parung Bogor, laki-laki. Sini nomornya. Oke, coba kita save ya. Oke, sudah berhasil. Kita coba cek. Cara ceknya kita bisa langsung select saja ya. Oke, dan go. Nah, ini dia hasilnya. Pasien pertama yaitu Andi, yaitu alamat Jakarta Selatan, jenis kelaminnya laki-laki, sudah ada nomor HP. Pasien kedua Siti, Pasar Kemis, jenis kelamin perempuan, nomor HP. Yang ketiga adalah Imam, Parung Bogor, laki-laki, nomor HP. Oke, yang kedua kita akan insert data dokter ya. Ini masuk ke SQL-nya. Kita sudah masuk tabel dokter ya. Kita menu insert. Nah, di sini sudah ada penjelasannya ya. Di sini kita akan memasukkan apa aja? ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, waktu kerja. Oke. Kita akan buat 3 dokter juga ya. Jadi kita kita di sini kasih value-nya 1. Dokter pertama ya. Lalu namanya Dokter Tirta. Lalu tanggal lahirnya 1986, bulannya 05, tanggalnya 01. Oke, lalu alamat dokter Jakarta Kebayoran. Oke, lalu nomor HP ya 085934. Oke, lalu ada spesialis ya. Dia spesialisnya apa? Sebagai dokter umum saja, umum. Yang terakhir waktu kerja ya. Kerja dia di jam 07.00 AM. Oke, seperti ini. Kita akan langsung insert 3 dokter ya. Oke, pertama. Yang kedua dokter Lina. Oke, 06, 02. Sini kita ganti Pasar Senin, nomornya sama. Sini dia masuk ke dalam spesialis anak ya. Anak aja. Anak itu dia masuk ke jam 10. Oke. Yang ketiga, bentar. Oke, yang ketiga ada namanya Dokter Dedi.
Tanggal lahirnya kita set. 7. Oke, sini Legok ya. Legok Tangerang. Nomornya sudah. Dia masuk ke penyakit dalam ya. Penyakit dalam. Oke, dia mulai kerjanya pada jam 12 siang ya. Oke, ini kita langsung save saja. Hmm, oh, duplikat ya. Oh, sudah masuk ya. Oke, nomor satunya sudah masuk. Berarti kita delete yang dokter Tita ya, karena dia sudah masuk. Oke, kita save. Oke, kita cek lagi. Oke, dokter Rina sudah masuk. Kita input lagi. So, oh, jadi harus satu-satu ya. Tidak bisa langsung bareng. Oke, syntax error. Hmm, value-nya kok kosong? Value-nya 3. Oke, sudah kita cek. Oke, masuk ya semua ya. Untuk dokter pertama yaitu ada dokter Tirta dengan tanggal lahir segini, Jakarta Kebayoran, nomor HP, spesialisnya umum. Waktu kerjanya jam 10. Oke, yang kedua ada dokter Rina, tanggal lahir, pas alamat, nomor HP, spesialis. Oke, sudah ada 3 dokter ya. Kita lanjut ke bagian insert data pin ya. Oke, kita langsung ke masuk bagian insert data admin ya. Di sini data admin berarti administrator ya. Oke, kita cek yaitu tentu saja di input ID admin, nama admin, username. Oke, di sini ada ID admin, nama admin dan waktu jaga ya. Nah, isi saja. Sini di admin itu. Admin pertama yaitu namanya Rizka. Waktu jaganya dia jam 7 pagi ya. 00 dan yang kedua ada namanya oke, lalu di sini siapa namanya Pandi, dia di jam 9 ya. Oke. Lalu yang ketiga ada namanya hmm, Habib. Oke. Dia admin ketiga ya. Jamnya yaitu jam 12 ya.
Oke, kita insert satu-satu ya. Oke, coba sekaligus 3 ya. Bismillah. So, oke, berhasil ya. Tiga-tiganya sudah ke input. Oke, oke, oke. Kita bisa cek. Ini dia, datanya ada. Sudah ada admin Rizka, yang kedua Pandi, dan ketiga Habib. Oke, kita langsung masuk ke insert terakhir ya, yaitu insert, oh no no no, ada dua lagi, insert daftar dulu ya. Nah, bagian daftar ini dia biasanya mau bagian daftar ini dia akan menyimpan data registrasi pasien. Jadi di sini kita akan memanggil daftar satu, oke, pasiennya siapa dan adminnya siapa. Oke, di sini adalah pasien satu ya. Oke. Dengan ID pasien satu, adminnya satu. Oke. Jadi dalam registrasi pasien ada 3 pasien ya yang daftar. Sini dua, dua, dua. Pasien dengan daftar ketiga yaitu pasien 3 dengan admin 3. Oke. Lalu kita save ya. Oke, seperti ini. Dan oke, berhasil. Kita cek daftarnya. Oke, sudah masuk ya. ID-nya, ID daftarnya 123, ini ID pasiennya 123, dan ID adminnya ya, sudah masuk juga. Lalu kita masuk ke data pasiennya ya, yaitu penyimpan data pemeriksaan pasien. Pasien dokter ya. Oke, kita langsung insert saja ya. Di sini ID periksa, ID pasien, ID dokter, dan diagnosanya. Di sini ID periksanya 1 ya. Lalu dengan pasien 1, dia menggunakan dokter 1 ya, dokter umum. Diagnosanya adalah demam. Oke. Ini sepertinya ada yang kurang ya di bagian apa namanya? Diagnosa dan resep ya. Resepnya ketinggalan sepertinya ya. Bentar. Dengan kodenya alter. Oke. Table. Table pada pasien dokter ya. Oke. Kita add yaitu apa? Resep dengan karakter. Apa? 30 ya. 55 deh. Banyakin 100. Oke. Cukup. Sampai 30 ini. Mhm. Mhm. Oke, seperti ini ya. Alter table, pasien dokter, add.
Kan kita akan menambah resep, tabel resep, atribut resep pada table pasien dokter ini ya. Oke, kita go. Oke, masuk. Kita cek. Oke, sudah masuk ya. Oke, kita cek. Sudah masuk belum? Oke, sudah ada resep. Lalu kita isi aja. Untuk pemeriksaan satu dengan pasien nomor satu ya. Oke, pasien nomor satu diperiksa oleh dokter satu ya. Karena dia adalah diagnosanya demam, demam. Oke, resepnya adalah paracetamol. Oke, lalu kita bikin yang kedua. Apa aja dia? Untuk pemeriksaan kedua menggunakan dokter kedua, kan? Dengan pasien kedua, dengan dokter yang kedua juga lah. Oke, penyakitnya apa dia? Dokter kedua itu, sebentar, kita ambil dulu. Dokter kedua itu dia spesialis anak, berarti pilek. Oke, masukkan saja. Sini apa? Pilek ya. Sini em, sini paracetamol anak ya. Paracetamol anak. Anak di sini sama dewasa. Oke, untuk yang ketiga dengan pasien ketiga ini, oke, dengan penanganan dokter yang ketiga itu diagnosanya adalah usus buntu. Oke, resepnya harus apa ya? Rasi ya, usus buntu. Oke, aku jangan ini deh. Asam lambung aja deh. Asam lambung ya. Oke, untuk resepnya kita antasida ya. Oke, kita reset ya. Oke, di sini adalah pemeriksaan pasien. Kita langsung save aja. Go. Oke, langsung masuk. Nah, di sini sudah datanya. Oke, oke, sudah masuk ya. Dengan pemeriksaan pertama, pasiennya adalah nomor pertama, diperiksa oleh dokter pertama, diagnosisnya adalah demam, resepnya adalah paracetamol dewasa, dan seterusnya. Kita sudah selesai ya. Oke, kita lanjut ke step apa namanya? Simulasi select ya. Simulasi select. Simulasi select. Hmm. Oke, simulasi select itu biasanya digunakan untuk menampilkan data dari tabel ya. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Jadi misalkan kita ke database rumah sakit, kita langsung saja ke SQL-nya. Kita bisa langsung select ya. Kita langsung select atau pencarian ya berdasarkan tabel ya. Jadi kita akan coba menarik data tabel pasien karena kita ingin tahu isinya pasien itu siapa aja. So, seperti ini ya. Select bintang from pasien. Kita go. Oke, masuk ya.
Yaitu seperti ini, kita sudah panggil pasiennya, ada 3 ya. Oke, kita next step masuk ke namanya select bersyarat. Select bersyarat itu dia biasanya digunakan untuk menampilkan data data berdasarkan kondisi. Jadi, misalkan seperti ini, saya akan menampilkan data berdasarkan jenis kelamin ya. Select ini pasien. Oke. Saya ingin tahu pasiennya untuk laki-laki itu ada berapa aja ya. Oke. Supaya jenis kelamin dengan L. Seperti ini ya. Saya ingin mengetahui pasien yang sudah terdaftar berdasarkan jenis kelamin laki-laki. Kita go. Oke, berhasil panggil ya. Yang terdaftar dengan jenis kelamin ada 2, yaitu Andi dan Imam. Oke, seperti itu. Lalu kita masuk ke namanya pemanggilan join ya, atau select join ya. Select join. Select join antar tabel. Itu biasa digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel yang saling berelasi. Oke, kita masuk ke sini ya, rumah sakit lagi. Jadi kita akan menampilkan contohnya dari pasien, pasien dokter, pasien dokter, dan diagnosanya ya. Saya ingin tahu apa sih yang mendaftar, siapa sih yang mendaftar, dan dia ditangani oleh dokter siapa. Lalu dia juga terdeteksi terdiagnosa apa. Seperti itu ya. Oke, kita contohkan saja langsung select pasien. Itu, nah, kita panggil dulu nama pasiennya ya. Oke, nama. Oke, lalu di sini ada dokter. Tik, itu nama dokter ya. Kita panggil nama dokternya. Nama. Lalu di menu pasien kita panggil diagnosanya ya. Kita panggil diagnosanya. Oke, seperti itu. Oke, semua data tersebut berasal dari tabel pasien dokter ya. Oke, karena di pasien dokter kita bisa mengambil data nama pasien, nama dokter, dan diagnosanya. Oke, langsung saja kita join, lalu on pasien, pasien dokter, klik ID pasien. Oke, sama dengan pasien titik ID pasien. Oke, kita di sini memanggil pasiennya ya. Join pasien on pasien dokter. Oke. Lalu kita akan menggabungkannya dengan dokter ya. Join dokter. Lalu on berdasarkan pasien dokter, titik ID dokter. Ini adalah dokter ID.
Terus ready dokter. Oke, itu ya. Kita coba tes. Oke, jadi di sini sudah jelas ya, yaitu nama pasiennya adalah Andi, dicek oleh dokter Tita, dan diagnosanya adalah demam. Di sini adalah pasiennya Siti, lalu di sini ada nama dokter, oke, lalu di sini diagnosanya pilek. Untuk pasien ketiga, di sini ada Imam dengan nama dokternya diperiksa oleh dokter Dedi dan diagnosanya adalah lambung. Oke, seperti itu ya. Kita sudah sampai di simulasi join, ini sudah selesai. Lalu kita coba ada simulasi select untuk fungsi matematika. Di sini digunakan untuk melakukan operasi perhitungan angka ya. Jadi kayak kita akan menghitung jumlah atau penjumlahan ya. Seperti contohnya select 10 ditambah 6 adalah hasil jumlah. Itu kita go. Oke. Jadi 10 tambah 6 menghasilkan 16 ya. Oke, kita lanjut ke simulasi string ya. Simulasi string biasa digunakan untuk mengolah data teks atau karakter ya. Biasanya dipakai untuk mengubah data, misalkan data huruf kecil menjadi huruf kapital ya. Contohnya seperti ini. Scale. Sini select ya. Select. Lalu ada upper. Oke. Sini kita masukkan apa yang mau di huruf kapitalkan, yaitu basis data. Oke. Lalu as, yaitu huruf besar. Oke, seperti ini ya. Oke, kita coba jalankan. Oke, jadi besar semua ya. Tadinya dia huruf besar, huruf kecil, per menjadi huruf kapital ya. Oke, kita lanjut ke fungsi like. Fungsi like ya. Fungsi like biasa. Terus sebentar, sebelum fungsi like kita ada between deh. Between. Oh, between dulu ya. Ada between biasa digunakan untuk menampilkan data berdasarkan tentang nilai tertentu. Contohnya, saya ingin memanggil pasien, total pasien ya, atau saya ingin memanggil pasien nomor 1 dan nomor 2. Oke, contohnya seperti ini ya. Select, kasih bintang. Lalu from, di sini kita masuk ke tabel pasien ya. Kita cari di pasien. Lalu di atribut ID pasien. Oke. Lalu di pin 1 dan sampai 2. Itu ya, kita tes. Oke, nomor 1 sampai nomor 2 yaitu ada Andi dan Siti. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke fungsi like. Fungsi like, select, select. Select itu biasa digunakan untuk mencari data berdasarkan pola karakter ya. Pola karakter.
Jadi misalkan saya ingin mencari, hmm, dia mirip-mirip ini ya, mirip-mirip select bersyarat ya. Bedanya untuk si fungsi like ini, dia mau ngambil data karakter ya, hanya karakter aja. Fungsi like itu. Jadi misalkan kita coba tes dulu ya. Kita mencari data pasien yang ada hurufnya ya, from pasien, kita tabel pasien pastinya, lalu di atribut nama pasien, lalu di sini adalah kuncinya like, itu kita akan mencari nama yang menggunakan huruf ya. Seperti ini. Coba hasilnya. Oke. Nah, di sini yang terdetek huruf A yaitu ada Andi dan ada Imam. Ada dua ya, sesuai ya. Oke, kita lanjut ke simulasi grup by. Untuk grup by biasa digunakan untuk mengkelompokkan ya data yang memiliki nilai sama agar bisa dihitung atau dianalisis. Oke, contohnya dikelompokkan berdasarkan diagnosanya ya. Lalu dihitung jumlahnya menggunakan count. Ini kita nggak ketahuan ya. Mungkin simpelnya seperti ini deh. Nah, agak nggak kecerian soalnya pasiennya cuma satu ya, masing-masing satu. Setiap penyakit satu jumlahnya. Oke, kita coba simulasikan aja ya. Yaitu select dari tabel diagnosa, diagnosa, lalu count bintang, lalu as jumlah from dari data pasien dokter ya, lalu grup by-nya diagnosa. Oke, coba contoh ini. Oke, jadi diagnosanya sudah ini ya, sudah dihitung ada satu. Oke, jadi fungsinya seperti ini ya. Dia akan mengkelompokkan berdasarkan diagnosanya, lalu menghitung jumlah pasiennya. Nah, di sini pasiennya kita tadi saya meregister cuma satu ya. Mungkin kalau pasiennya dua, di sini dia ada dua. Jadi untuk penyakit lambung ini ada berapa sih pasiennya? Seperti itu ya. Untuk contoh aktual di ininya. Kalasi update itu biasa digunakan untuk mengubah atau memperbarui data ya yang sudah ada di dalam tabel atau bisa dikatakan edit ya. Edit. Jadi ini baru. Oke, contohnya seperti ini ya. Menambah namanya ya menjadi nama lengkap. Contohnya seperti ini. Update lalu datanya dari pasien ya. Oke, lalu set apa? Kita mengubah nama pasien ya. Atribut di pasien, nama pasien sama dengan Andi
Saputra ya, untuk update terbarunya. Ini Saputra pada ID di sini patokannya ya. Jadi kita berpatokan pada ID apa yang dirubah, ID berapa yang dirubah. Pasien sama dengan satu ya. Ya, seperti ini. Hmm. Aha, aha, aha. Mhm. Oke, seperti ini ya. Satu aja patah. Oke. Jadi sebelumnya kan namanya Andi, sekarang kita akan merubah jadi nama Andi Saputra. Kita go. Oke, sudah berhasil ya. Lalu kita cek di pasien. Nah, di sini sudah berubah ya. Nama pasiennya jadi Andi Saputra. Oke, kita next step ke namanya delete. Simulasi delete ya. Ini simulasi delete biasanya digunakan untuk menghapus data ya pastinya yang ada di dalam tabel database. Contohnya delete by nama atau delete by kondisi. Oke, contohnya seperti ini ya. Saya akan coba menghapus data ini ya, data pasien nomor 3 ya. Sebenarnya di sini pun bisa. Kita ada dua metode. Kita bisa langsung ke pasiennya, lalu kita klik delete. Atau kita bisa menggunakan query juga, yaitu delete from pasien. Oke, lalu di mana itu atributnya? ID pasien. Oke, yang ke berapa? 3. Ini kita akan mencoba delete database pasien, database dari tabel pasien di ID nomor 3. Kita go. Oke. From pasien, ID pasien 3. Cannot delete. Oh, karena ini ya. Karena dia sudah terhubung ya. Jadi tidak bisa di delete ya. Kalau misalkan delete manual bisa nggak? Mhm. Oke. Karena dia terhubung ya. Mhm. Kita cek dulu dia relasi kemana saja dan kita delete satu persatu ya. Jadi kita cek dulu dia sepertinya select. Select coba cek di daftar ya. From daftar pada ID pasien ya. Ini sini sama dengan satu. Coba kita cek dulu. Oke, nah di sini kita bisa langsung delete ya. Oke, hasil delete. Lalu baru kita delete pasiennya ya. Menggunakan kode SQL. Sini kita bisa delete from where pasien. Lalu ID pasien pada nomor 1 ya. Oke, bentar. Hmm, masih gagal juga. Oke. Mhm. Coba kita dilihat di sini bisa nggak ya? Hmm, masih sepertinya masih tersangkut ya.
Mhm. Mhm. Oke, dia tersangkut di sini. Mungkin kita delete dulu di sini. Oke, lalu kita coba lagi. Well, mhm. Di sini where tadi pasien nomor satu ya. Coba cross error. Oke, berhasil seperti itu. Oke, kita cek lagi setelah delete. Oke, selesai. Oke, terima kasih. Kata penutupnya, semoga dosen atau bapak dosen atau ibu dosen bisa puas ya dengan video saya atau video tugas saya, tugas dua saya ini, Indra Kurniawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.